Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kesempatan saat pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami, selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita rindukan Tuhan lebih lagi menjamah dalam setiap kehidupan kita, menolong di dalam kehidupan kita, dan kita akan alami lawatan Tuhan yang akan boleh kita rasakan pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan menikmati hadirat Engkau pada saat pagi hari ini. Kami rindukan hadir-Mu Tuhan, ada di tengah-tengah kami, menolong kami, bahkan melawati setiap kami para umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan, yang hari demi hari Tuhan boleh kami lalui. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul untuk kami sama-sama rindukan Engkau dan mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu, Yesus. Kami rindukan Kau, kami rindukan Kau ya Tuhan. Melawat kami lebih lagi Tuhan, memulihkan kami lebih lagi. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Tuhan. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengakui Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sangat mulia. Hinamaya shikinara lama-lama ya sikina nama. Namamu lah Tuhan kami. Yes. Haleluya. Atas seluruh bumi katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya atas
Rasakan hadirat Tuhan melawat setiap kehidupan kita. Shikinara lama-lama ya, shikinara lama-lama. Jangan tahan-tahan di dalam engkau menyembah Tuhan. Jangan tahan-tahan di dalam engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada orang-orang yang selalu datang dalam hadiratnya. Shikinara baba ya, shikinara laba-laba ya, shikinara laba-laba ya, shikinara laba-laba ya. Rasakan lawatan Tuhan pagi ini, Ibu. Hinara lama-lama ya, shikinara lama-lama ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Narama ya, shikinaya so. Sungguh besar Engkau Allah kami. Tidak ada yang bisa menandingi setiap kebesaran dan kegagahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar. Katakan nyanyikan besar Bapak Ibu. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Kau Allahku. Besar Sungguh kami memuji setiap kebesaran-Mu dan keajaiban-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tiada henti-hentinya Tuhan Kau mengasihi dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul untuk kami merindukan Engkau lebih lagi. Untuk kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Engkau. Untuk kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dari selamanya sampai selama-lamanya kami siap lebih lagi memuji Engkau pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Semua jemaat boleh katakan amin, haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa kabar saat pagi hari ini? Karena dahsyat dan luar biasa. Yes, haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Saudara pagi ini?
Ya, sukacita kita semakin penuh ya, karena ada banyak aksesoris di tempat ini ya. Aksesoris kemenangan, kemerdekaan negara kita. Amin. Bapak Ibu, menambah sukacita kita, menambah semangat kita. Amin. Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bercahaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, yes, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas semuanya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bercahaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita mau serukan ya Bapak Ibu. Sama-sama kita mau katakan betapa hebat. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan betapa hebatnya Tuhan Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya Bapak Ibu. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi Bapak Ibu katakan betapa hebat. Yes, Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang hebat. Amin. Dia bercahaya atas semua perbuatannya. Betapa hebatnya Tuhan. Amin. Dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Oh, katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bercahaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Saudara? Kalau sudah ada sukacita, bagikan kepada kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus hebat. Katakan Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Karena oleh anugerahnya
kita dibebaskan dari segala dosa kita. Haleluya, anugerah-Mu bebaskanku. Haleluya. kasih Tuhan. Sungguh benar hanya anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah membebaskan setiap kehidupan kami dari setiap belenggu dosa. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu yang begitu luas atas kami. Anugerah-Mu yang tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kasih yang besar, kasih yang tidak ada satupun yang bisa menandingi. Kasih-Mu sungguh tiada duanya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Oh, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Pengakuan setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau mendengar dari kedasaran hati kami yang paling dalam Tuhan. Inilah pengakuan tulus kami di hadapan Engkau. Ucapan syukur atas kebaikan-Mu. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada
Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, kami kagum akan karya-Mu, kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa.
Sepanjang bulan Juli Tuhan sudah menolong kepada kami. Hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk memasuki di bulan yang Agustus di hari yang keempat. Kami percaya semuanya boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kami semua. Mempercayakan kesempatan kepada kami untuk kami datang kepada Tuhan. Untuk kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami bisa melayani pekerjaan-Mu. Satu berkat anugerah yang luar biasa masih Kau percayakan kepada kami sampai hari ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati kami untuk dengar firman-Mu memasuki di bulan Agustus ini. Mari Allah Roh Kudus pimpin kami. Mari Allah Roh Kudus jamah hati kami. Dijauhkan daripada kami hati yang keras. Kau berikan kepada kami hati yang lemah lembut. Hati yang siap mendengarkan firman-Mu dan siap untuk melakukan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan, kami terbatas. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Mari bersama kami Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Belum duduk Bapak Ibu, belum ada Bapak duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat? Semangat saudara, ini hari bulan Agustus ya, suasananya suasana kemerdekaan. Saya mau tanya, kalau nanti saya katakan merdeka gitu saudara ya. Saudara menjawab apa? Kristus telah memerdekakan saya. Gitu ya. Setelah sudah merasa dimerdekakan? Merdeka. Belum semua, belum semua. Sekali lagi merdeka. Telah memerdekakan saya. Merdeka. Tepuk tangan yang panjang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk poin yang kedua, buah roh. Apa? Sukacita. Salah satu ciri khas orang yang sudah merdeka itu adalah sukacita. Lihat kanan kirinya, wajahnya sukacita apa belum? Haleluya. Orang yang sudah mengalami kemerdekaan, salah satu itu adalah sukacita. Wow. Sukacita. Itu tanda orang yang sudah merdeka, ada kegirangan, girang hati. Wow saudara. Ketika saudara bertahun-tahun, wah aku rasanya hatiku sumpek, pahit. Ya, bertahun-tahun mungkin kita menyimpan yang namanya sampah. Sampah kepahitan, sampah dendam. Bertahun-tahun itu kita menyimpan. Tetapi ketika saudara mendengar firman Allah, Roh Kudus bekerja, ampuni. Dan saudara bisa mengampuni. Kira-kira rasanya gimana? Betul? Sukacita, happy, rasanya plong. Betul? Kayak gitu saudara ya. Ketika di rumah pekerjaan menumpuk sampai bingung. Mulai dari mana nih ya kira-kira ya. Saking banyaknya pekerjaan. Tetapi saudara bisa mengerjakan. Rasanya gimana? Senang enggak? Wow, puji Tuhan. Akhirnya selesai. Gitu ya saudara. Ketika saudara tiap bulan harus mencicil. Tahu mencicil?
Bukan rahasia lagi ya. Ini kan zamannya kayak gitu ya. Mencicil entah itu apa gitu ya. Saudara, entah itu rumah, entah itu motor, entah itu mobil, apa saudara. Setiap bulan harus mencicil melunasi. Wah saudara, rasanya oh ini hari yang terakhir. Hari yang terakhir ya saudara. Saudara bisa menyelesaikan, kira-kira gimana perasaannya? Puji Tuhan, bertahun-tahun aku ngempet ya gitu ya. Bertahun-tahun aku ngempet, hari ini aku merdeka, bebas. Puji Tuhan. Kita mau merenungkan sukacita. Salah satu juga tanda orang yang merdeka itu sukacita. Juga buah roh. Kita melihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mari kita akan baca. Bisa melihat di depan, bisa melihat di HP saudara. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sampai 2 kali saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Sukacita itu buah Roh Kudus setelah kasih. Sukacita itu kegirangan ya. Senang hati. Saudara. Puji Tuhan. Siapa sumber sukacita? Di situ di power-powernya tidak ada. Sumber sukacita itu adalah Tuhan sendiri. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 saya bacakan, di situ tidak ada. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ini Daud katakan, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita melimpah. Bukan hanya melimpah, berlimpah-limpah. Mazmur 16:11. Sukacita yang berlimpah, sukacita yang berlimpah, sukacita yang sejati itu adalah ketika di mana? Datang kepada Tuhan. Karena sumber sukacita sejati itu hanya di dalam Yesus. Mazmur 43 yang keempat, di situ tidak ada. Ini tadi saya dapatkan di doa pagi tadi, saudara. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Wow, saudara. Menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Tuhan itu sukacita kita. Tadi saudara, mulai dari awal saya memperhatikan WL-nya. Ada sukacita. Saudara ingat gak tadi? Ada sukacita. Haleluya. Sukacita saudara. Puji Tuhan. Kalau kita melihat pembacaan tadi yang di awal dalam Filipi pasal 4. Ini adalah nasihat Rasul Paulus yang terakhir, saudara. Di dalamnya di situ bukan hanya tentang nasihat tentang sukacita, tetapi kalau saudara baca Filipi pasal yang keempat ayat pertama dan seterusnya, di situ nasihat Rasul Paulus yang terakhir adalah di dalamnya ada supaya umat Tuhan berdiri teguh, tidak goyah apapun pergumulannya, supaya umat Tuhan sehati sepikir. Supaya umat Tuhan saling menolong. Supaya umat Tuhan bersikap ramah, lemah lembut, tidak khawatir. Dan supaya umat Tuhan bersukacitalah senantiasa. Saudara tahu kapan Rasul Paulus menulis surat ini? Di mana kira-kira? Rasul Paulus menulis surat memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di Filipi pada waktu itu, saudara.
supaya umat Tuhan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus bukan dalam keadaan baik-baik saja. Bukan keadaan tidak ada masalah. Bukan keadaan tidak ada beban. Bukan keadaan tidak ada tekanan Bapak Ibu. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan pada waktu itu ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dan ini dinasihatkan, kenapa Rasul Paulus menasihatkan? Bukan hanya ngomong nasihat doang, tetapi Rasul Paulus mengalami bagaimana dampaknya sukacita itu luar biasa. Makanya firman ini disampaikan kepada saudara dan saya, kita semua yang hadir. Karena Paulus bukan hanya teori tetapi dia mengalami bagaimana sukacita itu mendatangkan dampak yang sangat luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Paulus di penjara, di situ kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, Paulus di penjara bukan karena kejahatan, tetapi karena kebenaran. Itu sudah beban, betul enggak? Gak salah, disalahno. Itu sudah menderita saudara ya. Nek salah masuk penjara, iku menderita enggak? Ya wajar. Memang sepantasnya. Ini tidak saudara. Tidak hanya begitu saudara. Ketika itu saudara, Paulus ini dibelenggu kakinya. Dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Yang biasanya wirawiri, jalan-jalan, memberitakan kebenaran, moro-moro gak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira gimana? Tekanan gak? Beban gak? Beban, sudah beban. Coba kalau saudara biasanya kemana-mana, terus di rumah gak bisa apa-apa. Kira-kira saudara sumpah gak ini? Wow, rasanya hidup seperti di penjara. Betul? Gak bisa kemana-mana. Biasanya war. Terus kan duduk manis. Bu Dia pernah ya batras. Kira-kira apa ya Bu? Sumpah enggak? Pengennya loncat gitu ya saudara. Karena biasa war kemana-mana. Tapi ini kalau ini masih kakinya tuh dipasung dengan pasungan yang bukan biasa. Dikatakan pasungan yang kuat. Jauh dari keluarga. Jauh dari saudara. Jauh dari teman. Sumpah tertekan kondisi yang tidak menyenangkan. Secara manusia tidak bisa happy, betul? Secara manusia nggak bisa sukacita, saudara, nggak bisa bergirang, nggak bisa gembira. Tetapi nasihatnya pagi hari ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya pada segala waktu, ya, dalam segala keadaan. Bahkan pada saat kita menderita untuk Dia, menderita untuk Tuhan, atau menjadi susah karena Tuhan, atau karena orang-orang di sekitar kita, Tuhan tetap katakan untuk kita bersuka cita. Saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kami awal dalam pelayanan, dalam terjun dalam pelayanan saudara ya. Setelah menikah gitu saudara, langsung ke sini terjun pelayanan. Melayani pekerjaan Tuhan. Yang notabene belum punya gereja, belum punya apa-apa saudara ya. Pada waktu itu ketika kami di rumah, saya dilahirkan dari orang tua Bapak Ibu Wiro Sunarti, yang bapak sudah dipanggil Tuhan, dan tinggal ibu saya. Ketika saya di rumah, ketika waktu itu di rumah saudara, saya hidup juga sederhana saudara ya. Tapi yang luar biasa waktu itu, bapak saya itu sudah punya yang namanya sepeda motor sebelum tahun 93 saudara ya. Yang waktu itu masih jarang punya motor, luar biasa. Sehingga sudah kami bisa naik motor. Tetapi saudara, ketika kami menikah dengan seorang pendeta,
pendeta perintisan. Saudara bisa, kalau namanya perintisan itu seperti apa? Ada babat ya saudara ya. Perintisan. Kemudian di situ saya harus berjuang. Kemana-mana kami harus naik yang namanya sepeda apa? GL. Genjot langsung wer. Saudara ya. Genjot langsung. Yang notabene ketika kami di rumah tidak pernah yang namanya naik sepeda, saudara. Tapi di sini harus naik sepeda kemana-mana, harus digonceng naik sepeda, saudara. Harus mengalami yang namanya penderitaan karena melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang saya ingat waktu itu saya tetap happy, tetap bersuka cita. Oh, kalau sekarang kan kalau anak-anak muda sekarang kalau mau menikah beda dengan zaman kita dulu. Sudah disiapkan semuanya. Betul? Apa juga seperti saya? Semuanya enggak ada persiapan. Tapi wani nikah saudara. Tapi anak-anak sekarang beda. Nek urung semuanya punya, belum berani. Kalau zaman dulu beda kayak saya. Harus berjuang. Tetapi yang saya mengatakan di sini, walaupun dalam penderitaan, dalam kesulitan, kadang makan, kadang tidak, harus berpuasa. Kemana-mana harus naik sepeda ontel. Tapi saya menikmati yang namanya sukacita. Sukacita, ternyata sukacita itu bukan karena fasilitas yang baik. Bukan karena kalau kita punya uang duit, punya uang banyak. Tetapi karena sukacita itu datang daripada Tuhan. Walaupun waktu itu dalam keadaan sederhana, saudara. Tapi hati saya tetap bersukacita. Karena kami punya pengharapan di dalam Yesus. Amin saudara. Banyak proses yang menyakitkan di dalam pelayanan kami. Mulai tahun 93. Tetapi kami tetap belajar bersukacita. Melayani Tuhan tetap bersukacita. Saudara, apapun pergumulan tetap bersukacita. Pokoknya lakukan bagian kita. Setia terus, maju terus saudara. Akan mengalami yang namanya endingnya. Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan tetap katakan kita untuk tetap bersukacita. Ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, ya proses yang tidak enak, mari kita akan belajar tetap bersukacita. Kita melihat next dampak ketika kita bersukacita ini saudara. Dampak ketika kita bersukacita. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kita baca ayatnya. Inilah, yuk kita baca. Inilah saat untuk bersukacita, untuk menikmati makanan dan minuman, dan untuk kamu membagi-bagikan sebagian dari kelebihanmu itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu, janganlah kamu murung dan bersedih hati. Ini terjemahan firman Allah yang hidup saudara. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Katakan 1, 2, 3. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Jangan engkau murung dan bersedih hati. Ya, next ada kata-kata. Nah, ayo kita baca. Sukacita memampukan kita untuk melewati setiap proses hidup kita. Coba benar apa enggak? Renungkan saudara. Sukacita memampukan kita untuk melewati setiap proses dalam hidup kita. Setiap orang memiliki yang namanya proses. Prosesnya beda-beda satu dengan yang lainnya. Dulu saya pernah bilang, kadangkala kalau ekonominya baik, Tuhan izinkan prosesnya kesehatannya.
Kesehatannya baik, Tuhan izinkan ekonominya yang terproses. Dan lain sebagainya. Setiap kita pasti memiliki yang namanya proses kehidupan. Tetapi ketika kita sukacita menjalani proses dengan sukacita, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa melewati. Dan kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Amin. Kita akan melihat contohnya Paulus yang sudah saya ceritakan tadi, saudara. Paulus ketika ada di penjara. Makanya ini saya sampaikan, Paulus bukan hanya ngomong doang, saudara, tapi dia mengalami bagaimana ketika mengalami sukacita di dalam penjara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya 23 sampai 25. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Bayangkan saudara. Mereka berkali-kali didera. Kalau cuma sekali mungkin cuma sakitnya enggak terlalu sakit. Tapi kalau di sini berkali-kali didera, enggak sampai terhitung saudara. Enggak bisa dihitung. Saudara bisa membayangkan betapa remeknya, betapa sakitnya tubuh daripada Paulus dan Silas. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan kondisi mereka, saudara. Dimasukkan di penjara bukan karena kejahatan dan berkali-kali didera. Saya katakan tadi badannya pasti remuk, saudara. Sakit semua, luka semua, babak belur, saudara. Memar badannya, saudara ya. Kemudian dilemparkan ke dalam penjara kayak barang, saudara. Dilemparkan dalam penjara di ruangan yang paling tengah supaya enggak kabur gitu, saudara. Setelah itu dia dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Secara manusia, saudara. Wow. Mereka lemah. Mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa tidak ada semangat. Saudara. Tetapi yang luar biasa, secara manusia mungkin mereka enggak bisa doa, sudah enggak bisa menyanyi, sudah ya. Dan kadangkala inilah yang kadangkala menjadi alasan, aku mengalami susah kayak gini. Saya enggak bisa melayani, aku up dulu enggak bisa, aku enggak sanggup. Tetapi yang luar biasa, Paulus tidak seperti itu, saudara. Ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yang luar biasa, Paulus dan Silas masih bisa berdoa. Perhatikan. Paulus dan Silas masih bisa berdoa. Paulus dan Silas masih bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kadangkala kalau kita sudah mengalami tekanan, stres, masalah yang bertubi-tubi, boro-boro kok nyanyi. Doanya sudah enggak mampu. Kenapa benar? Biasanya begitu ya. Wes gak doa-doan, apa meneh muji Tuhan, wes meneh kok menderita soro gak iso aku. Tetapi yang luar biasa saya membagikan kepada saudara, di tengah-tengah kesusahan, tekanan, penderitaan, Paulus dan Silas masih bisa berdoa kepada Tuhan. Sementara badannya sudah sakit semua, memar tubuhnya, banyak luka, kakinya dipasung dengan kuat. Tapi masih bisa berdoa kepada Tuhan, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, itu hebatnya. Kenapa bisa terjadi? Kenapa mereka bisa lakukan? Karena sukacita dari Tuhan, itulah kekuatannya. Amin. Karena kekuatan Tuhan itulah yang membuat Paulus bisa berdoa, sukacita.
Karena kekuatan Tuhan. Yang memampukan dia bisa berdoa dan menyanyi buat Tuhan. Ini saudara, pentingnya dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika kita menghadapi masalah sudah sumpek, kita sudah nggak bisa berdoa. Nggak mau berdoa. Nggak mau nyembah. Gak iso nyanyi, aku gak iso. Keliru saudara. Justru dalam keadaan seperti itu, mari kita minta sama Tuhan. Kekuatan Tuhan. Saya percaya Paulus bersuka cita. Dan sukacitalah itulah yang membawa Paulus kuat sehingga dia bisa berdoa dalam kondisi yang tidak enak pun. Dia bisa menyanyi, dia bisa menyembah, dia masih bisa melayani, dia masih bisa beribadah. Karena apa? Karena sukacita adalah kekuatan kita. Luar biasa. Ya. Dan akhirnya saudara, Paulus dan Silas, yang kedua, yang pertama tadi dampak. Ketika bersukacita adalah ada kekuatan. Kalau engkau bisa bersukacita, ada kekuatan untuk engkau melangkah berdoa, untuk engkau melangkah melayani, untuk melangkah taat dan setia sama Tuhan. Ketika ada sukacita. Yang kedua, dampak sukacita adalah di dalam sukacita ada kelegaan. Di dalam sukacita ada kelegaan. Saya bacakan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika Paulus dan Silas melakukan bagiannya, walau harus dengan berjuang, di situ Tuhan bekerja luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus dan Silas terjadi, saudara. Tuhan membuat gempa bumi yang hebat. Tuhan itu tidak kurang cara untuk menolong orang, umatnya yang mau berdoa kepadanya. Tidak kurang cara. Tidak ada angin, tidak ada hujan, di ruang penjara moro-moro ada gempa. Siapa yang membuat gempa? Tuhan. Apa yang tidak mungkin, yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus terjadi. Tuhan membuat gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara itu goyah. Pintu terbuka, belenggu lepas. Itu bukan tangan manusia yang membuat gempa. Bukan tangan manusia yang melepaskan Paulus dari belenggu pasungan yang kuat di kakinya. Bukan tangan manusia. Tetapi ada tangan Tuhan yang kuat. Ada tangan Tuhan yang hebat. Ada tangan Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup melepaskan Paulus dan Silas. Ada kelegaan dampaknya. Sehingga mereka terlepas, terbebas dari segala belenggu. Alami kemerdekaan, alami kebebasan. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Kepala penjara dan keluarganya mengalami yang namanya mukjizat keselamatan. Luar biasa. Ketika engkau bisa bersukacita, engkau akan bisa kuat menjalani hidupmu. Ketika engkau bisa bersukacita, engkau akan mengalami yang namanya kelegaan, kelepasan. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita baca bersama, 1, 2, 3.
Sukacita adalah obat yang manjur. Obat yang manjur itu apa? Sukacita. Kita lihat ayatnya ya. Amsal 17 ayat 22. Mari kita akan baca. Ini ayat sudah kita dengar berkali-kali. Tapi kadangkala untuk kita bisa bergembira, bersukacita itu susah, sulit, saudara. Tapi kita mau praktekkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu mau sehat? Kuncinya apa? Sukacita. Happy. Buat bahagia girang. Saudara, saya kalau jalan biasa, meringkus-meringkus saudara. Karena kaki saya ini, sebelah kiri. Makanya saya pakai sepatu kat saudara. Bukan, wah gagah-gagah enggak. Supaya ini enak saudara. Untuk delamak enak, ada seponnya saudara ya. Tapi saya jalani saja, saya happy saja. Saya enggak mau mikir nih kaki saya sakit. Amin. Karena mau sehat. Ibu lansia, asam urat, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, encok. Enggak usah dipikirin, sukacita saja. Amin. Jalani saja. Karena sukacita adalah obat yang manjur. Bahagia, senang saja. Bahagia, sukacita, happy itu tidak harus mahal. Amin. Sukacita, happy, bahagia tidak harus mahal, tidak harus nunggu nek uangku banyak, aku tak iso sukacita rono rene. Enggak, saudara. Kemarin kita ibadah lansia di Taman Kresek. Taman apa namanya Bu Didit? Apa tuh? Iya pokoknya Taman Kresek. Namanya ada situ Tugu apa gitu loh namanya ya. Sederhana. Ibu lansia gimana? Happy enggak? Bu Esther happy enggak? Happy loh, padahal neng kono tok. Wih, tak datang itu lah, saya foto bareng. Happy saudara. Jangan buat hidup kita tuh susah. Walaupun ada pergumulan. Amin. Buat sukacita supaya sehat. Amin. Kalau kita sehat bisa beraktivitas saudara. Maka saya katakan sukacita. Bahagia happy tidak harus mahal. Enggak usah nunggu duit banyak. Lah jalan-jalan ke sana. Doa nyanyi-nyanyi, foto-foto, doa bersama, sharing, terus mangan bareng, mangan pecel loh, enak Pecel, oh enaknya pal sukacita sudah. Tidak harus, wah aku tak nek mangan pakai empal, capcay, puyung, aku baru sukacita. Enggak saudara, sukacita itu sederhana, tidak harus mahal. Amin. Buat hidupmu bersukacita. Karena itu obat yang manjur ketika kita ada dalam hadirat Tuhan seperti malam hari ini, seperti pagi hari ini. Hadirat Tuhan juga membawa kepada kita sukacita. Ayatnya satu lagi, Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca. Amsal 18 ayat 14. Enggak ada ya di situ ya. Amsal 18 ayat 14. Nah, ayo ojo ngantuk Mas. Udah 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Wow. Wong ki nek semangat sakit pun sembuh. Enggak ada yang amin. Wong kalau semangat sakit pun jadi sembuh. Nek enggak ada semangat sehat pun jadi enggak usah ngomongi. Saudara, nek semangat
sakit bisa sembuh. Tapi kalau patah, semangatnya patah, gampang saudara, nelongsoan saudara. Sehat pun bisa jadi sakit. Itu sebabnya tetap semangat. Katakan semangat. Lagi 1, 2, 3, semangat. Wajahnya sudah sempringah ini, tak lihat semua. Walaupun akeh pergumulannya tetap semangat, amin. Bingung piye sok ben. Enggak usah mikir, bukan enggak usah mikir, enggak usah khawatir. Tuhan nyatakan dalam doamu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini, apapun kondisimu, mungkin sakit belum sembuh. Kayak saya ini, kaki saya belum sembuh, saudara. Saya tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Amin. Apapun kondisimu hari ini, ketika engkau sakit mungkin belum sembuh. Saudara masih punya tanggungan yang masih berjalan. Saudara, gaji yang belum naik, kebutuhannya wis tambah naik. Rumah tangga yang masih perlu dipulihkan. Pekerjaan yang masih dalam pergumulan, banyak saingan-saingan. Saudara, anak-anak yang kadangkala membuat kita gitu ya. Ya, saudara ya. Seperti itu ya. Kadangkala kita merasakan lelah, capek ya. Kesibukan hari-hari, kita mengalami kejenuhan, beban berat. Apapun kondisimu hari ini. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Amin. Senantiasa loh saudara. Bukan untuk berkata, puji Tuhan. Nek masalah, aduh. Senantiasa. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tetap bersukacitalah. HP ini hilang, tetap bersukacita. Berarti mau dikasih HP yang baru. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya sering anteng-anteng saya sering jatuh. Jatuh di kamar mandi, jatuh mana? Waduh, anteng-antengku kok hilang ya? Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau itu berkat untuk saya, pasti ketemu. Simpel aja saudara. Enggak usah mikir, aduh piye yo hilang siji, aduh piye iki? Golek nang endi? Kalau itu berkat, masih berkat untuk saya, pasti ketemu. Ketemu saudara. Saya punya, sudah lama nih saudara, hilang leontin saya, waktu di pasar. Saya tuh pulang loh. Kok kalung saya tuh sudah ngelembreh sudah, masih nyantol, ngelembreh. Tapi bandulnya udah nggak ada. Pulang dari pasar saudara, saya simpel aja Tuhan, kalau memang itu berkat saya pasti ketemu. Akhirnya nggak ketemu saudara, berarti bukan berkat saya. Happy ya saudara, amin. Oh jadi pikir saudara, amin. Karena semua yang kita miliki di dunia nggak akan kita bawa ketika kita dipanggil Tuhan. Betul? Apa yang mau bawa? So aku nek mati yo, motorku kae masuk no peti, gelangku sing gelati masuk no peti, apa begitu? Enggak kan? Nggak kita bawa toh? Buat bersukacita. Ketika saudara kehilangan, bukan berarti saya nggak pernah kehilangan, saya pernah kehilangan. Tadi dan yang lain-lainnya. Apa saya murung? Tidak. Saya belajar bersukacita. Saya katakan tadi Tuhan, kalau itu berkat saya pasti kembali. Kalau bukan, berarti bukan berkat saya, Tuhan akan kasih yang lain untuk saya. Amin. Simpel kan saudara? Simpel, tapi tidak semua orang bisa katakan kayak gini. Kadang-kadang kalau hatinya sudah melekat kepada ini saudara, wow, tergantung hatimu melekat kemana. Kalau hatimu melekat kepada harta dunia, ngenes mikir harta dunia ketika kita mengalami kehilangan. Tetapi kalau harta kita terpatri, terikat kepada Tuhan, saudara tidak bakalan ngenes sekalipun pernah kehilangan. Itu tandanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pernah naik bis? Tasnya taruh di depan, saudara di belakang. Ketika bisnya turun,
ngedekne orang, diturunkan orang, sudah kira gimana? Ije. Betul? Turun lagi, lihat lagi. Oh ije tasku. Itu artinya apa? Di mana hartamu berada, hatimu berada. Ketika hatimu berada ke Tuhan, engkau akan tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Amin. Hari ini, mari kita bersuka cita. Engkau sakit hari ini, belum sembuh, engkau punya masalah yang belum terselesaikan, punya tanggungan yang belum lunas, tetap happy, bersukacitalah dalam Tuhan. Karena sukacitalah yang pertama, kekuatan kita. Yang kedua ada kelegaan. Yang ketiga, obat bagi jiwa kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Orang yang bersukacita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersukacita akan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kita. Akan ada ucapan syukur. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku balas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang terus bersukacita, hati yang bersyukur. Orang yang bersukacita akan memiliki hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Petugas perjamuan Tuhan, silakan untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Membalas kasih-Mu yang ku terima, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
cemas saja. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ya lama-lama ya sikia. Orang yang bersuka cita akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena sukacita kita kekuatan Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi. Ya laba-laba ya selalu yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kau Bapa-Ku yang setia, kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Laba sekina dalam laba ya Yesus. Saudara laba ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya laba-laba-laba sikidara-laba-laba-laba. Ya laba sikidara-laba Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk kami terus bisa bersukacita. Apapun pergumulan yang kami hadapi hari ini. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Ada kelepasan, ada kelegaan. Ada obat bagi jiwa kami, bagi tubuh kami. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang hadir. Engkau melihat setiap pergumulan. Engkau melihat setiap proses yang sedang Tuhan izinkan dialami oleh anak-anak-Mu hari ini, pagi hari ini. Kami percaya kalau Paulus dan Silas ditolong oleh tangan Tuhan yang kuat. Bukan tangan manusia yang menolong, tapi tangan Tuhan yang kuat. Kami yakin Tuhan, Engkau juga pasti menolong hidup kami. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati perjamuan Tuhan. Layakkan kami umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menyatu dalam hidup kami Tuhan. Mengingatkan kepada kami hari ini betapa besar kasih-Mu Tuhan.
Kalau hidupmu saja kau berikan kepada kami, kami percaya apapun persoalan kami hari ini, Engkau juga akan tetap menolong kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk dibagi karya terbesar dalam hidupmu. Terima kasih. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia. Makasih Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Haleluya. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Glory. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar. Amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan Tuhan pagi hari ini. Semua sudah dapat yang di belakang? Puji Tuhan. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti kita masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Percayalah, ini bukan hanya sekedar roti biasa, lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita akan mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang tidak berdosa, namun dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan makan bersama. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu, lambang daripada darah Yesus. Darah yang kudus, yang suci. Hanya darah Yesus yang sanggup menguduskan hidupmu dari segala dosa dan kesalahanmu. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini mari kita bersyukur. Jangan pernah engkau merasa sendirian. Tapi percayalah, Tuhan yang selalu ada di sampingmu. Tuhan yang selalu menopang hidupmu. Tangan Tuhan yang kuat akan menopang engkau. Apapun kondisimu hari ini, firman Tuhan jelas katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Kau gak pernah sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Yes, Kau selalu serta kami Tuhan. Oh, saat ku sendiri, nyanyikan pujian ini. Tuhan sangat memperhatikan hidupmu, yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu besertaku. Tangan kuat yang menopangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan
Bapak Ibu, hari ini Tuhan siap mendengarkan doamu. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan memperhatikan hidupmu hari ini. Mungkin orang lain tidak tahu kesulitan masalahmu yang kuhadapi. Tapi ada sepasang mata yang selalu memperhatikan hidupmu. Ketika Paul dan Silas di penjara, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli, tetapi tangan Tuhan yang peduli menolongnya. Mari di awal bulan ini sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan hari ini. WL Singer nyanyikan pujian tangan Tuhan yang kuat dengan perlahan-lahan. Yes. Ya Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk anak-anak. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai Akhir hidup. bersama-sama. Tangan kuat yang menopangku, yes, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan Tuhan, tangan selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Sampai akhir hidupku. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Ketika kami bersukacita, ada kelegaan dalam hidup kami. Obat yang manjur bagi jiwa tubuh kami Tuhan. Yang sakit kami berdoa pagi hari ini.
Sesungguhnya penyakit kau sudah Engkau tanggung di atas kayu salib, oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh, kami sehat. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang kurang Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi untuk kami terus bersuka cita dalam kondisi apapun Tuhan. Berkati semua Tuhan. Terima kasih anak-anak yang mau sekolah, Kau berkati, cukupkan kebutuhan mereka. Kami yang akan bekerja, Kau juga menyertai. Pekerjaan kami dibuat Tuhan lancar berhasil, sehingga mencukupkan kebutuhan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kau memberkati gereja ini, kebutuhan gereja Tuhan juga memberkati. Pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini Kau memberkati. Yang berulang tahun di minggu ini Tuhan memberkati. Dengan bertambah usia mereka bertambah setia, taat dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kota, bangsa kami diberkati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan rasa syukur kami, karena Tuhan sudah menolong kami. Sampai hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan? Syukur kami. Dan mereka yang belajar taat mengembalikan miliknya Tuhan, belajar Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Mari saudara kuliah Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, sekolahmu, kuliahmu, pelayananmu, diberkati Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita pergumulanmu, Tuhan yang menolong. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Besok datang kali yang kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama. Katakan amin. Tuhan memberkati.